Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliani. Kali ini, Bapak Ibu, kita sudah memasuki masa-masa untuk persiapan dengan rekrutmen CPNS maupun CPNS PPPK. Nah, kali ini saya juga akan membuat program, membuat soal prediksi, soal CPNS, tes wawasan kebangsaan, pemahaman nilai-nilai Pancasila, dilengkapi kunci jawaban dan pembahasannya. Jadi, subscribe biar tetap mengikuti prediksi-prediksi soal di tes wawasan kebangsaan TWK. Langsung saja kita mulai. Nomor satu. Dalam mempertahankan kehidupan serta mengupayakan kehidupan yang lebih baik, manusia hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, tersebut perlu dijaga keserasian hubungan antara manusia dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Untuk itu, perlu sikap dan perbuatan titik titik titik. A. Menghormati hak-hak orang lain. B. Semangat perjuangan yang tinggi. C. Tekad yang bulat. D. Pengendalian diri. E. Semena-mena. Menghormati hak-hak orang lain adalah prinsip kunci untuk menjaga keserasian hubungan antar manusia dan masyarakat, serta memelihara ketertiban. Ini mencakup menghormati hak-hak privasi, pandangan, keyakinan, dan kebebasan individu tanpa merugikan orang lain. Dengan menghormati hak-hak orang lain, kita berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang saling mendukung dan adil. Pilihan-pilihan lainnya seperti semangat perjuangan yang tinggi, tekad yang bulat, dan pengendalian diri juga penting. Tetapi dalam konteks menjaga keserasian hubungan antar manusia dan masyarakat, menghormati hak-hak orang lain adalah sikap yang lebih langsung terkait dengan prinsip ini. Sementara itu, semena-mena adalah perilaku yang sebaiknya dihindari karena bisa merusak hubungan dan ketertiban masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, menghormati hak-hak orang lain. Nomor dua, tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material, dan spiritual. Berdasarkan A. TAP MPR, B. Keputusan Presiden, C. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, D. Wilayah Indonesia, E. Undang-Undang. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, yang merata, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia yang mencakup 5 sila sebagai pedoman nilai-nilai dan prinsip-prinsip bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertulis di Indonesia yang merumuskan dasar-dasar negara dan menjelaskan tujuan-tujuan negara, termasuk pembangunan nasional. Kedua hal ini menjadi landasan utama dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang mencakup aspek material dan spiritual, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata. Jadi jawabannya paling tepat adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor tiga, sebelum secara resmi disahkan pada tahun 1945 sebagai dasar filsafat negara, unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan telah melekat pada bangsa Indonesia sebagai asas dalam adat istiadat, kebudayaan, dan religius yang terangkum pada A. Ma Limo, Mau Limo ini ya, B. Sutasoma, C. Tripakara, D. Gotong Royong, E. Perundang-undangan. Sebelum secara resmi disahkan pada tahun 1945 sebagai dasar filsafat negara, unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan telah melekat pada bangsa Indonesia sebagai asas dalam adat istiadat, kebudayaan, dan religius yang terangkum pada Sutasoma. Sutasoma adalah salah satu karya sastra yang ditulis oleh Empu Tantular, seorang penyair Jawa dari masa lampau. Karya ini berisi ajaran moral dan etika yang mencerminkan beberapa nilai-nilai yang kemudian menjadi unsur-unsur dalam Pancasila. Sutasoma mengandung ajaran tentang kasih sayang,
perdamaian, keseimbangan, dan pengendalian diri yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Sutasoma. Nomor 4, hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Sila kedua, B. Sila ketiga, C. Sila keempat, D. Sila kelima, E. Sila pertama. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ketiga. Sila ketiga dalam Pancasila adalah persatuan Indonesia. Nilai persatuan ini menunjukkan pentingnya hubungan sosial yang harmonis antara individu dan masyarakat, serta antara berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia. Sila ketiga mengajarkan pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan dalam beragama, budaya, suku agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, sila ketiga. Nomor 5, Pancasila sebagai dasar negara digali dari nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila memenuhi syarat 4 kausalitas sebagai mana tercantum di bawah ini, kecuali kausa A. Prima, B. Materialis, C. Formalis, D. Efisien, E. Finalis. Pancasila sebagai dasar negara digali dari nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila memenuhi syarat 4 kausalitas sebagaimana tercantum di bawah ini. Ya, materialis jawabannya. Pancasila dalam konteks ini tidak memiliki kaitan dengan aspek materialis dalam kausalitas. Kausalitas materialis berfokus pada faktor-faktor fisik dan materi yang mempengaruhi peristiwa atau fenomena. Dalam hal ini, 4 syarat kausalitas yang biasanya dibicarakan adalah formalis, menyangkut hubungan sebab akibat, materialis, menyangkut faktor-faktor materi atau fisik yang mempengaruhi, efisien, menyangkut penyebab atau pemicu peristiwa, finalis, menyangkut tujuan atau akhir dari peristiwa. Jadi jawaban yang paling benar adalah B, materialis. Baiklah, itu tadi adalah 5 prediksi soal CPNS, tes wawasan kebangsaan. Pemahaman nilai-nilai Pancasila, ya, di bab pemahaman nilai-nilai Pancasila. Baik, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lainnya yang membahas tentang soal CPNS, wawasan kebangsaan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.